Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua tentang bagaimana langkah untuk menghitung passing grade ataupun mengetahui passing grade untuk P3K tenaga teknis. Nah, penjelasan ini langsung Bapak Ibu saya unduhkan ataupun saya akan cuplikan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu semua bisa mengetahui. Karena saat ini untuk pelaksanaan P3K tenaga teknis itu sudah dilakukan dan juga sudah ditentukan berapa besaran nilainya yang Bapak Ibu bisa lihat sendiri tentunya. Nah, kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan tentang P3K tenaga teknis di sini. Bapak Ibu juga bisa langsung cantumkan di kolom komentar di bawah. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @stidi Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi karena semua informasi ada di website tersebut dan juga update di channel ini. Bapak Ibu bisa kunjungi di www.abachannel.com. Dan juga Bapak Ibu misalnya ingin berkenan untuk berkontribusi pulsa pada Aba Channel atau mengirimkan sebuah pulsa pada Aba Channel, Bapak Ibu bisa langsung cantumkan atau bisa kirimkan di nomor berikut di bawah. Ingat, sifatnya tidak memaksa dan jika Bapak Ibu berkenan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak cuplikan video dari Menpan RB berikut ini. Baik, sekarang kita fokus ke nilai ambang batas P3K-nya. Di sini untuk jabatan teknis, nanti mungkin Bapak Ibu silahkan cek kembali pada keputusan Menteri Pan RB nomor 971 untuk detailnya. Karena untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ini akan berbeda pada masing-masing jenis jabatan dan jenis jenjangnya. Namun akan sama untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural yaitu sebesar 130 nilai ambang batasnya, kemudian untuk seleksi wawancara sebesar 24 poin. Di sini baik untuk pelamar umum maupun pelamar penyandang disabilitas, nilai ambang batasnya sama, yaitu untuk manajerial dan sosial kultural sebesar 130 poin dan untuk wawancara 24 poin. Yang membedakan antara pelamar umum dan pelamar penyandang disabilitas adalah dari waktu pelaksanaannya saja. Untuk pelamar umum, pelaksanaan seleksinya itu jika ditotal adalah 130 menit. Sementara untuk pelamar penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan seleksi totalnya adalah sebanyak 165 menit. Baik, jika dilihat pada Kemenpan RB nomor 971 tahun 2022, di sini telah dicantumkan nilai ambang batas kompetensi teknis untuk masing-masing jabatan dan masing-masing jenjangnya. Jadi mungkin nanti bisa dicek kembali jabatan apa yang dilamar, kemudian dicek nilai ambang batas untuk kompetensi teknisnya berapa. Jadi yang cantum di sini adalah nilai minimal yang harus diperoleh oleh peserta agar bisa lulus dalam seleksi. Baik, di sini kalau dilihat ada 172 jenis jabatan jenjang dari jabatan fungsional kelompok teknis. Baik, selanjutnya kita bergeser ke keputusan Menteri Pan RB nomor 969 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional dosen. Mengapa dipisah keputusan Menteri Pan RB-nya? Karena memang terdapat beberapa perbedaan skema nilai ambang batasnya antara jabatan dosen dan juga dengan jabatan fungsional teknis lain. Di sini jika kita lihat untuk dosen, kompetensi teknisnya dibagi menjadi beberapa sub lagi, yaitu ada etika dan tridharma perguruan tinggi, kemudian ada bahasa Inggris, ada penalaran dan pemecahan masalah, dan juga dimensi psikologi. Untuk jumlah total kompetensi teknisnya ini masih sama, yaitu 90 butir soal, namun ada pembagian untuk masing-masing subnya. Untuk etika dan tridharma perguruan tinggi itu ada 20 butir soal, bahasa Inggris 20 butir soal,
penalaran dan pemecahan masalah 20 butir soal, dan juga dimensi psikologi 30 butir soal. Untuk bobot penilaian masih sama dengan JF lainnya, yaitu untuk kompetensi teknis ini benar bernilai 5 dan salah bernilai 0. Baik, selanjutnya untuk ini masih yang dosen, jadi masih sama dengan yang sebelumnya. Ini kompetensi teknisnya ada 90 butir soal, bobot penilaiannya masih sama, benar 5 dan salah 0. Kemudian untuk manajerial, sosial kultural juga masih sama dengan jabatan teknis lainnya. Manajerial ini jumlah soalnya ada 25 butir, untuk sosial kultural berjumlah 20 butir. Dan juga wawancara masih sama, yaitu 10 butir. Dari sisi durasinya juga masih sama, yaitu 120 soal untuk teknis, manajerial, dan sosial kultural, ditambah 10 menit untuk wawancara. Baik, berikut adalah nilai ambang batas untuk jabatan fungsional dosen. Jadi yang berbeda di sini adalah pengaturan untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi teknisnya. Jadi di sini ada nilai ambang batas untuk masing-masing sub materi. Jadi untuk etika dan tridharma perguruan tinggi ada nilai ambang batas yang harus dicapai, yaitu sebesar 30. Begitu juga untuk bahasa Inggris, nilai ambang batasnya 30, penalaran dan pemecahan masalah 30, dan juga dimensi psikologi 66. Untuk manajerial dan sosial kultural itu masih sama, yaitu 130 poin, dan juga wawancara masih sama juga 24 poin. Baik, selanjutnya ada nilai ambang batas untuk pelamar umum pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Di sini terdapat beberapa perbedaan dari jumlah soal dan juga durasi pelaksanaan seleksi. Untuk jumlah soal yang perbedaannya itu berada pada kompetensi teknis. Untuk jabatan fungsional guru, jumlah soalnya adalah 100 butir soal yang dilaksanakan dalam 120 menit. Sementara untuk pembobotan nilainya ini masih sama dengan jabatan lainnya. Selanjutnya untuk manajerial, sosial kultural ini jumlah soalnya masih sama, yaitu 25 dan 20 butir soal. Namun perbedaannya adalah dari durasinya ini yang dipisah menjadi 40 menit. Untuk wawancara masih sama dengan jabatan lain, yaitu 10 menit untuk 10 butir soal. Baik, untuk nilai ambang batasnya adalah masih sama juga dengan jabatan fungsional lainnya. Itu untuk seleksi kompetensi teknis akan dibedakan untuk masing-masing jabatan per mata pelajaran, dan juga untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural sebesar 130 poin dan wawancara 24 poin. Baik, berikut adalah lampiran dari Kemenpan RB nomor 1005 tahun 2022 tentang nilai ambang batas P3K fungsional guru. Di sini bisa dilihat nilai minimal yang harus diperoleh untuk masing-masing guru per mata pelajarannya. Oke, kalau dilihat di sini ada total 132 jenis guru per mata pelajaran. Baik, kemudian yang terakhir ini ada keputusan Menteri Pan RB nomor 1023 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional jenjang ahli madya. Untuk jenjang ahli madya ini memang jabatan yang ditetapkan sangat terbatas sesuai dengan prioritas rekrutmen. Di sini mungkin hanya untuk jabatan peneliti ahli madya. Jadi di sini yang ditentukan adalah durasi waktu pelaksanaan, baik itu kompetensi teknis, sosial kultural, dan juga wawancara. Ini diatur langsung oleh instansi pembina jabatan fungsionalnya, yaitu BRIN untuk jabatan fungsional peneliti ahli madya. Dengan nilai ambang batas sebagai berikut untuk kompetensi teknis peneliti ahli madya sebesar 293. Selanjutnya untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara masih sama dengan jabatan lain, yaitu sebesar 130 dan juga 24. Baik, setelah kita bahas terkait nilai ambang batas, di sini kita lihat perlakuan jika ada peserta yang memperoleh nilai akhir yang sama. Terkait hal ini telah diatur pada Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 pada pasal 29 ayat 4.
Di sini untuk pelamar yang memperoleh nilai akhir yang sama, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada yang pertama kita lihat dulu nilai kompetensi teknis yang tertinggi di antara peserta tersebut. Jika masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif, kompetensi manajerial dan sosial kultural, mana yang paling tinggi. Jika masih sama, ini dilanjutkan pada nilai wawancara yang tinggi dan juga jika masih sama, maka penentuan kelulusan berdasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Baik, selanjutnya ada kebijakan penambahan nilai pada seleksi kompetensi teknis. Di sini juga telah diatur pada pasal 27 Kemenpan RB 29 tahun 2021. Jadi untuk seleksi kompetensi teknis, berikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuannya yaitu bagi pelamar disabilitas mendapat nilai tambahan sebesar 10% dari nilai maksimal seleksi kompetensi teknis. Selanjutnya untuk pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang dilamar, mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi untuk jenis dan bobot sertifikat kompetensi tahun 2022 ini ditetapkan terpisah pada Kemenpan RB nomor 970 tahun 2022. Selanjutnya, jika pelamar mendapatkan tambahan nilai, maka akan diberikan nilai paling tinggi kompetensi teknis tidak lebih dari 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi nilai maksimal kompetensi teknis tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu sebesar 450. Maka jika pelamar tersebut mendapat tambahan nilai baik itu dari sisi pelamar disabilitas ataupun bagi pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi, jika dikalkulasikan skornya maka tidak akan lebih dari 450 poin. Baik, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Kami kembalikan ke Mas Moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cindy selaku narasumber kita pada hari ini tentang nilai ambang batas seleksi P3K teknis. Dan untuk materi yang saya sampaikan tadi, rekan ASN dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat, baik itu di YouTube maupun di Zoom. Bisa langsung bertanya ya kepada narasumber yang sesuai dengan pembahasan dan tema acara. Seperti itu. Ini sudah ada yang masuk, Mbak, pertanyaan dari YouTube. Saya bacakan ya. Ya, silakan. Baik, dari Mas Bima Sakti Nugraha. Saya mau tanya, saya mantan PTT dari instansi Dukcapil. Mau melamar di P3K Kementerian Agama. Namun riwayat pengalaman kerja saya yaitu tugas-tugas kerjaannya adalah sebagai asisten pengadministrasi. Sama dan relevan dengan jabatan yang saya lamar di Kementerian Agama, yakni jabatan ahli pertama perencana. Apakah boleh berbeda instansi seperti itu? Mohon dijawab ya Pak, terima kasih. Baik, ini berarti pertanyaannya dijawab satu-satu ya Mas ya? Iya, boleh Mbak, silakan. Oke, baik. Terkait pertanyaannya, di sini kalau kita balik lagi ke Kemenpan RB nomor 970 tahun 2022, di sana memang ada persyaratan tambahan, persyaratan wajib bagi pelamar P3K, di mana itu memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Jadi yang kita lihat adalah relevansi dari pengalamannya, jadi bukan dari instansinya. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Mungkin kita sambil menunggu ya pertanyaan dari rekan-rekan yang lain juga. Sambil menunggu, ini juga aku ada pertanyaan nih Mbak. Terkait dengan P3K juga, kira-kira ada nggak sih Mbak untuk syarat dan ketentuan khusus gitu ya, baik itu yang bersifat umum maupun khusus gitu untuk pendaftar atau pelamar P3K ini? Ya, baik. Mungkin di sini yang akan kita bahas adalah seleksi P3K khusus untuk tenaga teknik ya, Mas ya, berhubung yang sebentar lagi akan dihadapi adalah seleksi untuk jabatan kelompok teknis. Jadi di sini memang ada beberapa persyaratan khusus lainnya
yang diatur secara terpisah pada Kemenpan RB nomor 970 tahun 2022. Di sana pada lampirannya bisa kita lihat dapat beberapa jabatan yang mensyaratkan adanya persyaratan wajib lainnya, wajib tambahan. Misalnya untuk jabatan pemadam kebakaran. Di sana diwajibkan memiliki sertifikat yang berkaitan dengan damkar karena jabatan fungsional pemadam kebakaran memang harus memiliki kemampuan ataupun kompetensi agar mereka bisa menduduki jabatan tersebut. Jadi pada Kemenpan 970 ini telah disampaikan jabatan-jabatan lainnya. Jadi mungkin nanti bisa dicek kembali pada Kemennya untuk lebih detailnya. Selain itu, selain adanya persyaratan wajib tambahan, juga diatur terkait penambahan nilai. Jadi penambahan nilainya bisa saja misalnya seseorang yang melamar pada jabatan fungsional yang telah instansi pembinanya telah menetapkan adanya sertifikat yang bisa menunjang kompetensinya. Jadi dari sertifikat tersebut diberikan penambahan nilai. Mungkin hal ini akan merupakan perlakuan yang ini ya cukup berbeda dengan PNS karena untuk menduduki P3K ini memang kita mencari peserta yang telah memiliki pengalaman di bidangnya dan juga agar bisa profesional langsung bisa menduduki jabatan yang dilamar. Jadi memang ada beberapa perlakuan khusus untuk pendaftaran P3K ini. Mungkin sekian. Baik, terima kasih Mbak Sini untuk jawaban dari pertanyaannya. Oke Mbak, nih ada masuk lagi di pertanyaan di meeting chat ya. Dari Bapak Henry Septian, RSJMM. Izin mau bertanya, yang dimaksud bekerja minimal 2 tahun di bidang tertentu, apakah dapat nilai tambahan berapa persen? Harus dibuktikan dengan apa? Terima kasih. Silahkan Mbak. Ya, baik. Untuk persyaratan pengalaman kerja ini merupakan persyaratan wajib, jadi bukan merupakan salah satu indikator untuk penambahan nilai. Jadi semua pelamar harus memiliki pengalaman kerja ini. Berbeda dengan penambahan nilai. Penambahan nilai akan diberikan pada jabatan-jabatan tertentu yang memang telah ditetapkan oleh instansi pembinanya, yang telah diusulkan oleh instansi pembinanya untuk memperoleh tambahan nilai. Jadi untuk persyaratan pengalaman tidak mendapat penambahan nilai, namun merupakan persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh setiap pelamar. Oke, semoga menjawab ya Pak Henry jawaban dari Mbak Cindy. Nah, selanjutnya nih Mbak, ada pertanyaan lagi yang masuk di kanal YouTube kita nih Mbak. Dari Bapak Agus Purwanto. Mau tanya, kenapa passing grade jabatan ahli pertama jomplang antar satu instansi dengan yang lainnya? Contohnya P3K dosen 270, tetapi P3K analisis kebijakan malah 293. Bukannya beban kerjanya lebih berat? Silakan Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang untuk nilai ambang batas ini akan beda antar satu jabatan dengan jabatan lain, antar satu jenjang jabatan dengan jenjang jabatan lain. Di sini nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Menteri Pan-RB ini telah berdasarkan pada usulan dari masing-masing instansi pembina. Dan juga instansi pembina ini merupakan penyusun soalnya. Jadi nilai ambang batas ini tentunya juga ditetapkan sesuai dengan naskah soal yang disusun oleh masing-masing instansi pembina. Jadi Menpan RB juga memperoleh rekomendasi dari instansi pembina selaku penyusun naskah soal berapa nilai ambang batas yang akan diberikan. Jadi bukan berdasarkan beban kerja karena kita lihat mungkin tensi yang diujikan seperti apa pada seleksi nantinya. Jadi pasti akan terdapat keberagaman antara nilai ambang batas jabatan yang satu dengan jabatan yang lain. Namun ini telah direkomendasikan oleh instansi pembina selaku penyusun naskah soal. Demikian. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Nah, masih ada pertanyaan lagi nih Mbak. Kebetulan agak banyak nih Mbak di kanal YouTube kita ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Leo Septian. Kak, untuk seleksi administrasi itu, diverifikasinya dari BKPSDM atau dari BKN ya Kak? Terima kasih. Baik.
Terima kasih pertanyaannya. Untuk seleksi administrasi ini merupakan salah satu tugas dari instansi baik itu pusat maupun daerah selaku panitia seleksi instansi. Jadi yang akan melakukan verifikasi adalah instansi masing-masing, namun nanti tetap pada akhir juga akan diverifikasi juga oleh BKN nantinya pada saat penetapan nomor induk. Jadi untuk tahap mungkin seleksi administrasi yang awal ini yang langsung menghandle adalah dari panitia seleksi masing-masing instansi. Oke, berarti dari instansi masing-masing dulu ya Mbak, baru nanti langsung dilanjutkan kepada BKN, seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan lagi nih Mbak, dari TU BPFKS. Assalamualaikum, izin bertanya, honorer terakhir itu di bulan November 2023. Bila tidak lolos seleksi P3K tahun ini, bagaimana nasib para honorer? Apakah semua honorer itu keluar atau bagaimana? Silahkan Mbak. Oke, baik. Mungkin ini sedikit melenceng ya dari topik pembahasan kita pada siang hari ini. Mungkin ya sedikit menyampaikan bahwasannya terkait tenaga honorer ini sebenarnya sudah diatur dari jauh-jauh hari dari tahun 2018 lalu pada PP 49. Jadi di sini memang diberikan waktu 5 tahun bagi honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah untuk nantinya ditata kembali karena sekarang yang kita kenal di instansi pemerintah itu hanya ada 2 yaitu PNS dan juga P3K, hanya boleh ASN. Jadi ini merupakan tugas dari instansinya masing-masing untuk menata kembali ASN yang ada. Jadi untuk mereka yang telah mengikuti seleksi pada tahun ini merupakan salah satu kesempatan yang sangat besar sekali ya, apalagi untuk persyaratan juga telah kita tetapkan yaitu untuk yang telah memiliki pengalaman kerja. Artinya ini sudah menunjang salah satu kesempatan juga bagi honorer untuk bisa ikut seleksi. Jadi bagaimana nantinya jika tidak lulus seleksi, mungkin nanti pun pada tahun 2023 jika masih ada kebutuhan dari instansi, itu silakan mengusulkan kembali untuk pelaksanaan pengadaan P3K pada tahun 2023. Jadi kalau untuk regulasi yang sejauh ini masih berlaku yaitu masih sama pada PP 49 tahun 2018 yaitu memang pada November 2023 ini. Mungkin demikian, nanti kita lihat juga mungkin kalau memang ada kebijakan selanjutnya nanti kita sama-sama menunggu juga. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cindy. Semoga jawaban dari Mbak Cindy tadi dapat menjawab rekan ASN yang bertanya ya. Dan ini ada pertanyaan terakhir Mbak dari Ibu Nila Widya. Assalamualaikum Mas dan Mbak, mau tanya. Kalau saya kerja di swasta dan ingin mengikuti seleksi P3K, apakah saya bisa ikut daftar P3K JF Teknis? Karena saya baca pada Permen RB nomor 970 tahun 2022. Oke, baik. Bagi pelamar yang dulunya bekerja, memiliki pengalaman kerja di sektor swasta, dimungkinkan saja untuk bisa melamar pada seleksi P3K ini, namun yang perlu diperhatikan adalah relevansi jabatan yang dilamar dengan pengalaman yang dimiliki. Jadi harap diperhatikan kembali masing-masing dari jabatan fungsional yang akan dilamar. Jika sesuai, jika relevan, itu silakan saja melamar dengan membuktikan pengalaman kerja yang dimiliki sesuai dengan dari Kemen 970 tadi. Di sana dicantumkan bahwasannya bagi pelamar yang berasal dari perusahaan swasta ataupun lembaga non pemerintah ataupun yayasan itu silakan saja mendaftar, namun tetap dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh direktur ataupun kepala divisi yang menangani terkait pengelolaan SDM atau kepegawaian. Demikian ya Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cindy sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan nih yang sudah masuk, baik itu dari kolom chat di Zoom dan juga kolom chat pada kanal YouTube channel Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mungkin dicukupkan Mbak, terima kasih banyak sudah membersamai kita pada hari ini dalam kegiatan Bisa Tanya, Bincang-Bincang Sambil Bertanya Kebijakan RB pada hari Selasa 10 Januari tahun 2023. Ya, lebat daunnya pohon cemara, sampailah kita di penghujung acara nih, rekan ASN. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita telah saksikan bersama ya, Bisa Tanya Kebijakan PAN RB pada hari ini tentang nilai ambang batas kebijakan PAN RB
tentang nilai ambang batas seleksi P3K di tahun 2023 nanti ya, Mbak. Di mana itu didasari oleh 5 prioritas kerja untuk visi Indonesia Maju, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan juga transformasi ekonomi. Ya, burung merpati, burung carawasi, burungnya indah, berwarna-warni. Dari hati saya ucapkan terima kasih dan sampai kita berjumpa lagi. Saya Tubagus Alnur Muhammad, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari para hadirin sekalian. Mohon maaf kalau terdapat ketidaknyamanan yang timbul pada kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada kegiatan Bisa Tanya Kebijakan RB berikut. Nah, berikut itulah Bapak Ibu untuk informasi tentang passing grade yang dijelaskan langsung oleh Menpan RB saat pemaparan di YouTube. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui nih, oh ternyata misalnya nilai saya sekian, saya lolos passing grade. Misalnya nilainya saya sekian, saya tidak lolos passing grade. Dan bagaimana langkah untuk menyikapi hal tersebut nantinya. Semoga informasi yang telah saya sampaikan dari cuplikan video tersebut memberikan sebuah informasi bermanfaat kepada Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu mengetahui nilai-nilai Bapak Ibu yang memenuhi syarat ataupun tidak. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan memberikan sebuah manfaat kepada Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @stid Aba Channel. Dan Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi di www.abachannel.com. Serta tidak lupa pula, jika Bapak Ibu ingin berkontribusi sebuah pulsa di Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa langsung ketikkan nomornya berikut di bawah. Jika Bapak Ibu berkenan. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.